Pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sangasir di SMP Negeri 1 Sumanindo dalam rangka pengembangan kepala sekolah dan juga pengawas se-Kecamatan Sumanindo. Kami mengucapkan selamat datang di SMP 1 Sumanindo. Semoga rangkaian kegiatan kita sepanjang pagi dan sampai waktu yang sudah ditentukan berjalan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Welcome to 71 degrees Sumanindo. We are going to put ceremony today. Thank you for coming today and welcome.
Pelaksanaan upacara penaikan bendera sekaligus apel gabungan Kepala Sekolah SD SMP Sekecamatan Simanindo pada hari Senin 6 Februari 2023 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Sudah. Siap. Baik. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan paling kanan. Para pemimpin upacara. Hormat. Baik. 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 Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Guru dan pegawai, kepala sekolah dan pengawas siap mengikuti upacara. Kelas 9 berjumlah 191 orang, siap. Kelas 8 berjumlah 190 orang, siap. Laporan diterima. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Untuk seluruhnya, siap. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Nah. Tegak. Nah. Laporan pemimpin upacara. Awal upacara penaikan bendera dimulai. Selamat. Upacara penaikan bendera apel gabungan Sekecamatan Simanindo di SMP Negeri 1 Simanindo 6 Februari 2023 siap dilaksanakan. Dilanjutkan. Penaikan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lancang. Depan. Gerak. 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 Jalan. Hebat. Gerak. Langkah. Gerak. Maju. Jalan. Haluan. Kiri. Jalan.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Selesai. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan. Hormat. Gerak. Tutup. Formasi. Mulai. Tiap baca 2 kali. Elok. Kanan. Jalan. Haluan. Kanan. Jalan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Jalan. Dua. Siap. Panjang. 2 kali. Elok. Kanan. Jalan.
Maju. Jalan. Henti. Gerak. Lancang. Depan. Gerak. 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 Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para jasa pahlawan kita yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga para pahlawan pendidikan yang membuat pendidikan di negara Indonesia ini yang berkorban dalam memperjuangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Akan mari kita hening kita mulai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
bersama. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Simanindo berjanji. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Simanindo berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Amanah pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat cepat. Gerak. Teman-teman, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan, perlindungan pengasihannya yang diberikan kepada kita. Selaku manusia di tangan Tuhan, maka Tuhan memberikan pengasihan, perlindungan, dan kesehatan kepada kita pada pagi hari ini. Saya hormati Bapak Ibu pengawas, Dinas Perubahan dan Olahraga Kabupaten Kemudian. Saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, baik tingkat TK PAUD, Dinas Perubahan dan Olahraga. Saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Simanindo ini. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dan guru, dewan guru, dan juga para staf tata usaha. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa, masyarakat, dan secara khusus ketua komite. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada apel gabungan disiplin Negeri 1 Simanindo ini, dan yang kami banggakan pada anak-anak kami di siswa-siswi kami SMP Negeri 1 Simanindo. Ada yang perlu beberapa hal disampaikan dalam koreksi pelaksanaan upacara yang nantinya ada yang perubahan mulai bulan kecamatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kemudian. Pertama yang perlu dikoreksi adalah mengenai pembacaan teks Pancasila. Saya baru tahu kalau di Kabupaten Sanggau ini teks Pancasila sila keempat. Saya sudah apel gabungan semua kecamatan, tetapi sila keempat itu selalu diucapkan salah ataupun kurang tepat.
dari saya SD, SMP, SMA sampai sekarang. Dan kami tahu pemenggalan dalam Pancasila sila keempat itu jelas dari dulu sampai sekarang tidak sebenarnya berubah. Jadi pemenggalan di sana bagi Bapak Ibu guru yang bahasa Indonesia barangkali perlu pemenggalan dalam pengucapan sila keempat itu perlu diperbaiki. Yang jelas di sana ada penekanan, ada juga berhenti di dalam pembacaan. Baru ini selama saya di Kabupaten Sentul ini sila keempat itu belum sempurna saya dengar. Tetapi tidak hanya di sekolah ini, itu mereka saya lihat dan saya dengar di sejumlah kecamatan yang ada Kabupaten Sentul ini. Bagaimana pemenggalan di dalam pembacaan sila keempat itu harus kita kembalikan yang sebenarnya. Bagaimana yang sebenarnya? Siapa dulu siswa kami yang bisa membacakan sila keempat tersebut dengan tepat. Itu nanti menjadi patokan untuk selamanya. Enggak ada ya? Maju. Besok ada lagi. Ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dede Dipanoli Manik. Saya berasal dari kelas 9A. Adapun isi dari sila keempat adalah perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya. Jadi itu ada penekanan, ada pemberhentian kayak berhenti sebentar. Ya, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan ibarat koma, tetapi di dalam sila itu tidak ada koma. Itu aslinya. Jadi selain kali apabila saya masih pembina apel di sekolah ini, maka membaca sila keempat itu harus tepat. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang lain juga supaya menerapkannya di sekolah. Jangan nanti orang luar, orang lain yang mendengarnya kadang-kadang menolak, konyol-konyol kita sesudah hati merubahnya. Itu yang salah. Jadi bukan berarti hanya di sekolah ini seperti itu, tetapi 9 kecamatan yang sudah melaksanakan apel itu yang terjadi. Untuk pelaksanaan upacara hari ini Detik satu itu mulai dari awal penggerak bendera juga membawa lagu Indonesia Raya dan lagu ini. Kita berikan dulu tepuk tangan semua untuk cukup baik. Kelihatan anak-anak kami para penggerak bendera ini persiapannya sungguh betul-betul persiapan yang matang karena hampir sempurna dengan para penggerak bendera yang ada di
di acara-acara besar kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita lihat, kalau kita ikuti dari tadi, semua tertib mengikutinya, semua mata memandangnya, karena semuanya adalah kelihatannya penuh dengan persiapan. Tepuk dulu pada bendera kita, tepuk tangan. Semoga tingkat SMP menjadi dasar nantinya setelah masuk di SMA, para anak-anak kami putra-putera ini tetap berlatih sehingga nanti dimanapun anak-anak kami yang bertugas sebagai penggerak di sekolah di tingkat SMA, bahwa anak kami bisa dipilih, tidak perlu lagi dengan latihan dari dasar. Nilai apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa persiapan ini tidak gampang. Saya tahu karena saya juga pernah menjadi kepala sekolah. Barangkali tidak hanya sehari 2 hari, bisa sampai seminggu. Begitu barangkali jadwal apel yang sudah diedarkan, maka persiapan sudah betul-betul dipersiapkan dalam pelaksanaan apel ini. Tepuk tangan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Hari ini tidak mengalu-aluin dengan sekolah-sekolah yang ada, baik di kabupaten ini maupun di luar kabupaten semuanya, juga di kota-kota besar. Jadi kami memberikan apresiasi persiapan-persiapan yang selama ini yang bisa secara berkorban baik pikiran maupun tenaga, karena bagaimanapun di dalam membina, melatih anak-anak kita dalam persiapan ini bukanlah gampang. Jadi itu tadi apresiasi kami kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan hati pikiran tenaga untuk memimpin di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, itu penilaian kita dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023. Ada beberapa hal yang kami sampaikan sekaligus menjadi koreksi. Selama kurang lebih saya 1 tahun di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir ini terdiri dari 9 kecamatan, 128 desa. Maka selama 1 tahun pelaksanaan apel ini sudah dilakukan ataupun kita lakukan. Saya lihat setiap minggu ada perkembangan karena kita harus belajar dari yang dulu ataupun dari yang lain, sehingga mendekati kesempurnaan dalam pelaksanaan apel tersebut. Berikutnya, selama 1 tahun saya memimpin di Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. Ada beberapa permasalahan yang kita temukan, yang kita lihat, yang menjadi bahan evaluasi kepada kita. Hampir 9 kecamatan ada permasalahan di setiap kecamatan. Saya harus jelaskan permasalahannya di mana supaya tidak terulang ke depan. Kecamatan Taliti, adanya guru yang menghantam ataupun mengancam siswa dengan batang kayu, sehingga yang akhirnya
kita sidak di sekolah tersebut. Informasi yang sampai kepada kita sebagai pengawasan kepada kita seluruh sekolah yang ada di kabupaten ini, masyarakat, wartawan, dan televisi. Dan itu setelah kita simak, kita klarifikasi dengan gurunya, dengan siswanya, memang betul terjadi seperti itu. Yang kedua, Kecamatan Setio-tio. Saya tidak perlu sebutkan nama sekolahnya, SD atau SD. Kecamatan Setio-tio. Banyak orang tua yang memindahkan anaknya dari sekolah tersebut. Padahal jarak rumah dengan sekolah sangat dekat. Itu karena apa? Karena kepala sekolah tidak pernah hadir di sekolahnya. Ruang kantor kepala sekolah, ruang guru ditutup karena kepala sekolahnya tidak hadir. Akhirnya kapur ataupun spidol yang dipakai oleh bapak ibu guru tidak ada, sehingga terjadi permasalahan. Orang tua ramai-ramai memindahkan anaknya ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal rumahnya. Sampai-sampai orang tua merelakan anaknya naik turun bukit 2 km. Ada jarak rumah sebenarnya adalah di belakang sekolah rumah orang tua. Ini merupakan informasi untuk kecamatan Setio-tio Harian. Kecamatan Harian ada sekolah yang kepala sekolahnya membawa dalam agama sendiri yang merupakan pemaksaan dengan agama, salah satu agama yang merupakan diharuskan di sekolah tersebut. Ini juga menjadi permasalahan kepada bapak ibu kepala sekolah. Di Kecamatan Rombongan juga ada kepala sekolah yang sampai dan tangan kepada siswa-siswi. Saya tidak perlu sebutkan kepala sekolah. Yang akhirnya menjadi permasalahan yang sampai ke dinas pendidikan. Kecamatan Rombongan ada sekolah yang siswanya menjatuhkan jam main bola di kelas, akhirnya menjadi viral dengan adanya kabar-kabar penculikan anak, sehingga si anak tersebut tidur di dalam sampai jam 11 malam, hingga semua orang tua menyari guru yang menghukum siswa tersebut hampir di masa orang masyarakat. Ini yang terjadi selama saya memimpin di Kabupaten Samosir ini, dinas pendidikan. Jadi saya belum bagaimana trik untuk mencapai, untuk merencanakan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Saya masih selalu hadir sidak di dalam laporan. Saya hadir hanya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ini jelas akan mempengaruhi mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Ada kepala sekolah yang sidak baru 2 hari kemarin. Justru kepala sekolahnya yang paling terakhir datang. Inilah yang menjadi bahan evaluasi kami. Guru-guru sudah duluan datang, tetapi kepala sekolahnya belakangan datang. Yang kami tegaskan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, permasalahan yang ada di sekolah,
tolong dibereskan. Hubungan antara kepala sekolah dengan bawahan atau guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Masih banyak kami dengar blok dan blok timur, blok barat. Bagaimana kalau terjadi ada blok masih di sekolah tersebut? Maka akan mempengaruhi mutu pendidikan di kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu kepala sekolah belum menyadari, belum bisa membuat perubahan bahwa kepala sekolah itu belum siap diterima, bahwa kepala sekolah itu adalah melayani, bukan dilayani. Gaya-gaya pemimpin yang ada permasalahan tadi itu adalah kepala sekolah yang belum berubah, belum siap untuk membuat pendidikan lebih maju. Para kepala sekolah yang tersebut adalah kepala sekolah zaman dulu yang sistem kerajaan, di mana kepala sekolah zaman dulu itu adalah harus dilayani. Perintah hanya tinggal perintah, kepala sekolahnya harus dilayani. Yang kami minta sekarang ini, dalam perubahan di era sekarang, di zaman milenial ini, kepala sekolah siap untuk melayani. Permasalahan-permasalahan yang timbul di sekolah di Kabupaten Samosir ini adalah pada sekolah-sekolah zaman dahulu, zaman kekaisaran dulu, di mana kepala sekolah itu adalah merupakan pimpinan tertinggi, sehingga sesudah hatinya memerintah anak buah, memerintah siswa, membentak siswa, menghukum siswa. Maka untuk sekarang ini, mari kita ubah. Apabila anak-anak kita tidak bisa kita bina, tidak bisa kita ajari, susah untuk berubah. Saya tekankan dari open house kemarin, maka kepala sekolah atau guru yang mengajar di kelas, apabila ada siswa yang bandel, maka bawalah dengan doa. Bukan harus dihantar, bukan harus ambil penggaris, bukan harus diancam, lalu mentar anak-anak menjadi rusak. Itu tahun 2024 bahwa guru kepala sekolah keberpihakan kepada si anak. Tidak ada lagi gaya kepemimpinan zaman dahulu, otoriter, kerajaan yang memimpin secara suka-suka. Harapan kami dinas pendidikan, saya tidak bosan-bosannya memberikan arahan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Begitulah dengan melayani. Memang harus mustahil dengan doa bisa anak-anak berubah. Apalagi orang suku Batak, kalau tidak dengan penggaris ataupun lobong-lobong, akan susah merubah yang tersebut dengan karakter yang salah. Tetapi kita untuk tahun ini merubah kenakalan anak-anak kita. Apabila tidak bisa dinasihati, dibina, maka pergilah ke ruangan kantor ataupun berdoa menggunakan anak-anak tersebut. Mustahil memang hal ini yang bisa merubah karakter daripada anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita ini pun zaman sekarang ini tidak ada lagi yang keras ataupun yang nakal. Bukan seperti zaman dahulu, harus dilibas dulu baru takut. Banyak cara, model, teknik pengajaran kita kepada anak-anak kita. Bagaimana supaya karakter yang keras bisa berubah menjadi lembut. Kami serahkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Buatlah koreksi setiap 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Adakan pertemuan dalam 10 menit, 4 kali 15 menit, mengoreksi apa yang terjadi yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di kelas, supaya Bapak Ibu kepala sekolah bisa mencari dan mengatasi permasalahan. Jangan seperti permasalahan yang saya bilang tadi, siswa jelas takut akan guru kelasnya, siswa jelas akan
tunduk kepada aturan guru kelasnya. Yang terjadi baru-baru ini adalah karena hukuman guru tersebut kepada si anak yang menjatuhkan jam tersebut menjadi rusak, maka si anak yang diberikan hukuman harus menggantikan jam tersebut. Akhirnya takut si anak datang ke sekolah. Orang tua tidak mampu membeli jam tersebut. Akhirnya si anak dengan ultimatum dan waktu yang diberikan kepada si anak harus hari ini dibawa, maka dia tidak mampu membayar, tidak bisa orang tua menggantikan. Akhirnya si anak tersebut tidur di belakang. Yang menjadi dicari semua masyarakat dengan adanya kabar-kabar sekarang ini, adanya penculikan yang musim sekarang ini, akhirnya menjadi viral hingga sampai ke hukum ataupun polres. Ini yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Apabila terjadi yang seperti ini, berarti kepala sekolah tidak mampu memimpin di sekolah tersebut. Beberapa permasalahan Bapak Ibu kepala sekolah yang sampai ke kami dinas pendidikan, yang menjadi panggilan apabila ada panggilan dinas pendidikan, itu adalah karena permasalahan. Dasar inilah kami bisa mengevaluasi Bapak Ibu kepala sekolah. Gaya kepemimpinan zaman dahulu belum bisa dibawa, belum bisa dirubah dari kepemimpinan zaman sekarang. Ya, jadi kami ingatkan kepada sekolah, buatlah progres di dalam kepemimpinan. Janganlah kepala sekolah justru yang belakangan hadir di sekolah. Akhirnya terkendala proses belajar mengajar. Kepala sekolah tidak pernah masuk kantor. Semua perlengkapan sekolah ada di kantor, sampai pulpen ataupun sampai spidol untuk menulis tidak ada. Akhirnya guru-guru pulang karena tidak ada alat tulisnya. Inilah beberapa kecamatan yang sudah kita temukan. Dasar inilah kami akan evaluasi. Apabila ada laporan, kita berikan pembinaan juga tidak ada perubahan, maka mohon maaf. Kami tidak mau seperti gaya kepemimpinan dulu. Jelas di dalam open house kemarin, dinas pendidikan mengajak Bapak Ibu kepada sekolah, mengajak Bapak Ibu menyampaikan kepada guru-guru di kelas supaya tidak ada bentuk menghukum kepada anak-anak kita ini. Jangan kalah di cara atau sistem ataupun teknik di dalam disiplin anak-anak kita ini. Banyak cara. Bapak Ibu kepala sekolah kami anggap adalah merupakan kepala sekolah pilihan yang betul-betul kepala sekolah yang bisa membawa perubahan dunia pendidikan di kabupaten Samarinda. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu kepala sekolah, apabila ada permasalahan tersebut, tolong diselesaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dulu sebelum sampai kepada kepala dinas. Bapak Ibu pengawas, jangan asal hadir, jangan asal datang. Saling koordinasi, saling tanya jawab, saling dilihat di koreksi. Ada permasalahan di sekolah tersebut atau tidak. Inilah harapan kami dari dinas pendidikan, mengadakan apel seperti ini setiap kecamatan, setiap minggu. Hasil kemarin saya mengadakan apel di Sipira, Kecamatan Penantu. Jadi ini yang merupakan bahan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, agar betul-betul bisa membawa perubahan dalam melayani kepada bawahan kita, melayani kepada terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini jangan tertekan, jangan ancaman, jangan sampai ada tindakan yang berhubungan dengan tindakan hukum yang akhirnya permasalahan di seperti ini. Kita akan semua dievaluasi
kita akan semua dilihat ataupun diawasi oleh masyarakat, orang tua siswa, wartawan, LSM. Maka untuk itu, pimpinlah sekolahnya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, supaya tidak ada yang terjadi seperti yang menjadi temuan-temuan permasalahan yang ada di kecamatan tersebut. Menjadi motivasi kepada Bapak Ibu kepala sekolah, yang betul-betul bertanggung jawab, supaya betul-betul melaksanakan tugasnya, mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak kita ini dengan membawa perubahan di dinas pendidikan secara Kabupaten Samosir. Kami percaya Kecamatan Simalungun bisa menjadi salah satu kecamatan, menjadi salah satu sekolah-sekolah yang ada di kecamatan ini menjadi contoh di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Kami percaya kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang merupakan pimpinan yang diberikan amanah bisa menjalankan tugas dengan membawa perubahan-perubahan. Bagaimana trik untuk mendapatkan menjadi peringkat mutu pendidikan Kabupaten Samosir lebih baik. Jelas ini harus saya umumkan kepada Bapak Ibu, sekolah maupun guru-guru yang ada di Kabupaten Samosir ini, bahwa peringkat mutu pendidikan Kabupaten Samosir masih tetap belum bergerak. Harapan kami selama kepemimpinan saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir ini, bekerja sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, karena Bapak Ibu kepala sekolah pimpinan di unit sekolah masing-masing. Perpanjangan tangan kami dari Dinas Pendidikan untuk mengangkat mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Mari kita bersatu. Ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh terjelimi ataupun tersakiti, maka semua tubuh merasakannya. Tugas masing-masing Bapak Ibu kepala sekolah sudah jelas. Bagaimana tugas memimpin di sekolah unit masing-masing? Jelas tujuannya adalah bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini. Tiada lain. Nah, untuk itu perlu ada perubahan ke depan. Bapak Ibu kepala sekolah betul-betullah berikanlah tenagamu, berikanlah pikiranmu, berikanlah apa yang bisa diberikan di sekolah tersebut. Jangan hanya main hitung, habis sekian. Itu yang menjadi permasalahan. Berikutnya perlu kami sampaikan juga adanya berita-berita yang viral dengan adanya bunga desa oleh Bapak Bupati kita, bahwa sumbangan ataupun bentuk bantuan yang diberikan oleh Bupati kepada anak-anak ceritanya adalah dipungut dari kepala sekolah, ceritanya dipungut dari Bapak Ibu guru. Hari ini kita harus sama-sama menantang dan melawan kabar tersebut, bahwa dengan adanya bunga desa Bapak Bupati tidak ada dipungut dari siapapun, apalagi dari guru maupun kepala sekolah. Apabila ada guru maupun kepala sekolah yang betul-betul ada kabar dipungut, maka saya akan cari gurunya, akan saya cari kepala sekolah. Siapa yang mengatakan bahwa adanya bunga desa Bapak Bupati yang memberikan bantuan kepada yang berprestasi anak-anak kita, juara 1, juara 2, juara 3, kepada orang tua yang tidak mampu memberikan buku, sepatu, dan tas. Jelas ini sudah kita klarifikasi. Kalau seperti inilah yang membawa keroncongan ataupun kemunduran Kabupaten Samosir. Kalau seperti inilah yang tidak kita mau. Kalau seperti inilah yang harus kita singkirkan.
Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita sama-sama klarifikasi. Apabila ada mendengarkan kabar-kabar seperti itu yang membawa kabar buruk ataupun kabar yang tidak enak, apalagi dengan media-media, kita bawa dengan media ini harus bisa kita saling bersinergi, memberikan kabar yang baik-baiknya, memberikan berita yang sebaik-baiknya, supaya pendidikan Kabupaten Samosir ini bisa kita sama-sama serentak untuk maju. Inilah harapan kita dari Bapak Ibu kepala sekolah. Mari kita sadari apa yang kurang selama ini dalam gaya sifat kepemimpinan kita. Ayo kita ubah. 2023 ini adalah merupakan target kita untuk mutu pendidikan di Kabupaten Samosir ini bisa kita usahakan menjadi peringkat 1. Tepuk tangan dulu karena ini komitmen yang dari Polisi. Yang juga berdasarkan pengalaman saya di Kalimantan, Kota Palangkaraya. Lalu juga harus saya ceritakan pengalaman tersebut menjadi motivasi kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa saya ajak ke sana untuk membangun meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Salah satu Kota Palangkaraya merupakan kota urutan 13 dari 13 kabupaten kota Kalimantan. Urutan terakhir selama saya menjabat di sana kurang lebih 2 tahun bisa urutan pertama. Ini sungguh luar biasa. Itu karena apa? Karena antara kepala dinas, Bapak Ibu kepala sekolah bisa kerjasama, bisa saling komunikasi, bisa untuk membangun pendidikan di kota tersebut. Jadi kita adalah satu tubuh. Kalau satu tubuh berarti satu pemikiran, satu cita-cita, satu harapan, yaitu untuk membangkitkan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir. Kami percaya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, amanah yang masih ada diberikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, monggo kita berikan. Jangan lagi ada gaya kepemimpinan zaman bahwa dulu. Jangan ada lagi gaya kepemimpinan sistem kerajaan. Jangan ada lagi gaya kepemimpinan yang kekerasan. Inilah yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan semua sekolah yang dari tingkat TK PAUD di SMP kecamatan Samosir tidak ada permasalahan yang berbeda. Harapan kami dari Dinas Pendidikan, satu tubuh kita. Kalau satu tubuh berarti satu terpenuhi semua akan merasakannya. Pada anak kami, mari semangat belajar, ya, sebagai patokan ukuran pendidikan suatu tempat bisa masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Semoga di tahun ini 2023 siswa-siswi kita yang ada di Kecamatan Sumanigo ini, secara khusus di SMP Kecamatan Sumanigo, ada yang masuk ke OBL maupun IASO. Mari kita ikuti apapun bimbingan ataupun tes yang diadakan, kita uji coba sampai di mana kemampuan kita. Dan Bapak Ibu kepala sekolah harus bersangka pada anak-anak kita ini, kalau betul-betullah dilatih dan diajari. Jangan ada main hitung tenaga, jangan ada main hitung ilmu dan pikiran. Bagaimana anak-anak kita ini bisa menggantikan kita menjadi generasi penerus? Karena mereka menjadi pemimpin nantinya 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bahwa mereka inilah yang akan duduk di jabatan-jabatan yang ada di kabupaten ini maupun provinsi juga pusat.
akan lahir dari kabupaten kita ini pemimpin-pemimpin yang tangguh dalam menghadapi zaman milenial sekarang ini, zaman serba teknologi. Maka anak-anak kita itulah yang nantinya menggantikan kehidupan yang baru dan seperti. Maka jangan sungkan, jangan takut, jangan iri, jangan malu. Ilmu yang Bapak Ibu berikan adalah menjadi ilmu selamanya, menjadi bekal keberhasilan anak-anak kita. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Semoga arahan pagi hari ini laksanakan disiplin Negeri 1 Simalungun ini saya lihat dan saya nilai dengan nilai sangat baik. Tepuk tangan dulu kepada Bapak Guru, Bapak semangat, mari bersatu dengan Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, berikan yang terbaik, berikan seluruhnya ilmu yang Bapak Ibu dapat. Berikan semuanya tenaganya. Bawalah perubahan untuk manusia sekarang ini, untuk siswa-siswa kita ini, untuk berubah ke depan. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars Samosir, barisan disiapkan. Mundur seluruhnya. Siap. Bagi sejahtera, ya hapuslah wajib, hapuslah musik, dan hapuslah rasa yang tahu dalam toba. Mengucap syukur pada Tuhan Maha Kuasa, tiada tempat dimanapun seindah hapuslah musik, tempat asalku yang indah serta buah yang termasyhur di seluruh dunia. Aku bangun engkau serta aman dan sejahtera Samosirku, ku cinta kau. Ya hapuslah
berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang selalu setia kepada ciptaannya, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi sampai saat ini. Dan Tuhan pertemukan kami di SMP Negeri 1 Simanindo ini bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, para pengawas, para kepala sekolah, PAUD, TK, tingkat SD dan SMP sekecamatan Simanindo dalam rangka melaksanakan apel gabungan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai penerus para cita-cita para pahlawan negara Republik Indonesia, khususnya para pahlawan pendidikan. Berkati kami dan berikan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami dengan dedikasi yang tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan pendidikan yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, dan memimpin siswa kami masing-masing di unit kerja kami supaya benar-benar siswa tersebut dapat berkarakter Pancasilais sehingga terbentuknya manusia yang seutuhnya sesuai keinginan Tuhan dari kami. Tuhan, biarlah apel gabungan ini selalu berkelanjutan karena makna untuk memotivasi semua para pelaku pendidik kependidikan secara khusus kepada siswa yang titipkan kepada kami. Adapun pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinas pada saat apel pagi ini adalah ada beberapa hal yang harus dievaluasi di dalam pelayanan di sekolah. Para pelaku pendidik bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Allah yang baik, kami menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan tugas kami ini tanpa pendampingan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati Bapak Kepala Dinas sebagai pemimpin tertinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. Kami mohon supaya Tuhan bantu untuk menggiring anak-anak Samosir ini supaya bisa berkompetensi yang kuat dan dapat berdaya saing dengan siswa di luar kabupaten ini. Berkati juga para pengawas, para kepala sekolah, supaya juga mampu bekerja sama memikirkan majunya pendidikan di kabupaten ini. Berkati semua pekerjaan kami dan keluarga kami, sehingga kami penuh sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke tingkat daerah, karena Tuhan melindungi dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan tugas yang benar. Jauhkan hal-hal yang mencoba mengganggu kedaulatan negara kami ini, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara kami ini. Mampukan kami melanjutkan cita-cita para pahlawan yang telah gugur untuk membangun bangsa yang kami cintai ini. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk selalu mengingat dan mengaplikasikan akan slogan yang sering kami dengar di Republik yang tercinta ini, yakni bangsa yang benar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sebab pahlawan merupakan sosok yang sangat berarti bagi perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya perjuangan para pahlawan pendidikan yang berjasa dan berjiwa patriotisme, menumbuhkan rasa cinta nasionalisme, serta membawa bangsa ini menuju kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di bidang pendidikan, berjuang dengan darah, air mata, jiwa, raga, serta nyawa. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima sukacita daripada-Mu untuk melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Dengarkanlah segala permohonan kami, dan terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara penaikan bendera telah selesai. Wow.
Upacara selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Dibubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara beserta guru, kepala sekolah dan pengawas meninggalkan lapangan upacara. Kami persilakan untuk masuk ke aula. Ada seluruh undangan kami. Wis, sudah siap Mas Bro, senyum dong. Salah. Azhar masih awal
Ribet banget sih, makanya pakai krediko aja. Hari